Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, semua orang beriman sudah mengetahui bahwa iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api. Hal ini sebagaimana diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah digambarkan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimanakah nasib iblis sebagai pemimpin seluruh makhluk terlaknat nanti di akhirat kelak? Simak terus video ini sampai akhir hanya di Bukhari TV. Setelah lama iblis tinggal di surga, Allah merencanakan untuk menciptakan Adam yang kemudian diturunkan dan tinggal di bumi beserta seluruh keturunannya. Allah telah menggambarkan bentuk dari wujud Adam itu sendiri. Maka, iblis sebagai pemimpin para jin yang paling banyak melakukan ibadah, memandangi dan memeriksa gambaran bentuk Adam tersebut. Ketika Allah telah meniup ruh pada perwujudan Adam dan menyuruh para malaikat untuk bersujud kepadanya, maka iblis mulai dirasuki sifat hasud yang luar biasa. Dengan sombong, iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak untuk bersujud kepada Adam. Bahkan ia berkata, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Ungkapan yang sangat jelas menunjukkan kesombongan dan kepongahan iblis. Ungkapan yang merupakan dosa terbesar yang pernah dilakukannya dan menjadi dosa terbesar setiap makhluk hingga akhir zaman. Bersikap sombong berarti merasa diri berhak menyamai Allah sebagai satu-satunya zat yang layak dan berhak untuk sombong. Kesombongan merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Pelaku kesombongan pasti akan terlempar ke dalam neraka jahanam. Dengan kalimat tersebut, iblis mengungkapkan penolakan untuk menyembah Adam dan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menolak untuk bersujud dan hormat kepada Adam, maka iblis diturunkan dari Al-Ma'la Al-A'la dan dilemparkan ke bumi sebagai makhluk yang rendah dan hina dina, tercela dan terancam akan mendapat azab neraka. Ia akan disiksa dari neraka bersama jin maupun manusia yang menjadi pengikutnya. Dari sini bisa dipahami bahwa iblis mendapat hukuman karena sifat-sifat tercela yang muncul dari dirinya. Sombong, ujub, dan membangkang terhadap perintah Tuhannya, yaitu ketika ia menolak untuk bersujud kepada Adam sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Penolakan itu didorong oleh klaim bahwa dirinya merupakan makhluk yang lebih terhormat dan lebih baik daripada Adam. Maka tidaklah layak jika ia bersujud kepada Adam. Setelah diusir dari surga, iblis tidak berhenti dari kesombongannya. Dia telah bersikeras menolak untuk bersujud kepada Adam, bahkan mengancam akan menghancurkan Adam beserta seluruh keturunannya. Karena itu, ia minta diberi waktu dan dipanjangkan umur hingga hari kiamat kelak. Ibnu Katsir mengatakan, hingga hari ini, iblis merupakan makhluk yang diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menerima azab sekarang dan tidak akan pernah mati sebelum kiamat tiba. Setelah tinggal di bumi, iblis membangun singgasana di tengah laut. Dia duduk di atas singgasana itu sambil senantiasa mengirimkan pasukan yang bertugas untuk menghembuskan berbagai kejahatan dan fitnah di tengah manusia. Mengenai iblis dan orang-orang yang terkena tipu daya olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu,
melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-22. Dalam ayat tersebut, iblis berkata kepada manusia yang masuk ke dalam neraka, "Karena kamu patuh kepadaku sewaktu di dunia, maka di sini kamu menanggung sendiri hukuman yang setimpal atas perbuatanmu itu. Janganlah kamu mencelaku, tapi celalah dirimu sendiri yang mau mengikuti ajakan dan rayuanku. Sebenarnya aku tidak pernah menguasai kamu, aku hanya menyeru kamu, lalu kamu mengikuti seruanku. Itulah kesalahanmu yang terjadi karena kebodohanmu." Semoga Allah senantiasa melindungi diri kita dari segala tipu daya iblis yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab.